Zaman sekarang urusan perchargeran tuh memang bukan masalah yang sepele lagi. Semua orang tuh yang mau bisa satset tapi nggak bikin baterai kembung alias cepat KO, itu mereka banyak banget ya, termasuk mungkin jangan-jangan teman-teman juga gitu. Ditambah lagi sekarang kan banyak banget charger multiport yang bawaannya tuh suka cepat panas. Baru digejar dikit itu ya, itu udah langsung bisa ngalahin panasnya pendukung Arsenal di final IFL kemarin ya gitu kan. Nah, produk yang mau kita bahas kali ini itu katanya nggak gitu ya, dimana dia bisa kasih performa maksimum, tapi tetap bisa jaga suhu di batas yang aman. Nah, apakah memang benar atau enggak? Ya mending kita langsung bahas aja. Seperti apa ya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel. Dan kalau tempo hari Pichel pernah review charger Cuktech 10 Ultra, kali ini Pichel kedatangan Cuktech 10 aja. Jadi ini nggak pakai ultranya ya, ketinggalan mungkin ultranya. Dan buat yang belum pernah nonton Cuktech yang 10 Ultra, bisa cek link di pojok kiri atas ini kali ya. Nah, buat yang penasaran kira-kira seberapa besar sih sebenarnya gap antara si 10 Ultra dan si 10 aja ini, mending kita akan sama-sama kulik aja. Apakah memang produk ini worth the price atau mending nabung aja beli yang Ultra? Nah, langsung aja deh kita mulai ke bagian reviewnya. Nah, sebelum lanjut, Pichel mau info juga nih teman-teman, biar nggak pada kecele. Nama dari charger ini cukup ngebingungin Pichel juga, dimana di toko ijo tuh namanya Cuktech 120 watt. Tapi di kemasannya maksimumnya tuh cuma Cuktech 100 watt gitu. Nah, jadi 100 watt ini sebenarnya buat charging laptop teman-teman. Sedangkan untuk 120 watt ini yang support untuk charger HP Xiaomi ya. Xiaomi doang nih. Nah, kenapa demikian? Ya karena memang Cuktech ini emang masih satu keluarga sama Xiaomi. Dan untuk nama produk ini di website resminya tuh adalah Cuktech 10 100 watt gun charger. Nah, balik lagi ke pembahasan utama, maka charger ini tuh hadir dengan packaging khas Cuktech yang didominasi oleh warna abu-abu dan juga sentuhan biru cyan, serta deretan informasi berwarna abu-abu terang. Stylenya masih sama dan isunya pun juga masih sama, di mana teks informasi 20% grey disematkan di latar 70% grey. Jadi, untuk baca informasi itu butuh effort lebih atau harus di tempat yang terang gitu. Selain itu, kemasannya juga menggunakan konsep 5 panel hanger yang dibalut oleh finishing doff pada seluruh bagian. Dan waktu Pichel buka, di dalamnya masih ada ekstra karton buat menahan goncangan. Tentunya ini bikin produknya juga tetap aman lah selama proses pengiriman. Dan memang waktu Pichel buka, sayangnya isinya juga tergolong simpel aja, yang mana hanya terdapat satu unit charger, satu kabel USB Type-C kepada USB Type-C sepanjang 150 cm, dan gak ketinggalan 2 buah buku manual. Ya sebenarnya sih yang satu tuh isinya lebih kepada peringatan gitu sih, semacam petunjuk pemakaian gitulah. Kayak nggak boleh kena matahari langsung, terus ada pengawasan untuk anak kecil, dan seterusnya lah. Dan satu lagi yang baru beneran user manual, dan nanti memang keduanya ditulis dalam multibahasa yang sudah ada pilihan bahasa Indonesianya. Jadi udah aman, nggak perlu bingung lagi, nggak perlu belajar bahasa Inggris, ataupun nggak perlu belajar bahasa Mandarin. Nah, masuk kepada pembahasan desain, maka produk di sini menyediakan dua varian, yaitu warna putih dan juga warna grey. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, varian yang kita review kali ini ada yang warna putih. Bisa sengaja request biar ada variasi baru lah, ya karena kan kemarin kan kita warna grey terus gitu ya. Ya memang meski udah jadi DNA ataupun tone brand dari Cuktech banget gitu ya, tapi sekali-sekali kita cobalah yang beda, ya kan, biar teman-teman juga bisa dapat gambaran gitu. Nah, secara dimensi, maka charger di sini memiliki dimensi panjang di 7,2 cm dan tebal di 3,2 cm. Sedangkan untuk tinggi bodinya sendiri ada di 5,6 cm dan jika digabung dengan colokan maka tingginya menjadi 9,4 cm. Sementara untuk bobotnya sendiri, charger ini ada di angka 271 gram, yang dimana masih tergolong compact mengingat charger ini sudah multiport. Tapi memang jujur aja agak lumayan berat ya, 271 gram itu kayak seberat handphone gitu ya kayaknya. Dan untuk detail desainnya sendiri, maka pada bagian utama di atas nanti terdapat 3 port yang disematkan pada area abu-abu. Masing-masing port ini memiliki maksimum watt yang berbeda-beda, yang untuk detailnya akan Pichel jabarkan nanti di segmen fitur. Selain itu, di tiap port juga nanti terdapat informasi, yang diantaranya ada USB Type-A, USB-C 2, dan terakhir USB-C 1 plus icon laptop. Dan memang seperti di produk Cuktech sebelumnya, pada port C-nya ini juga nanti ditambahkan aksen warna biru cyan sebagai tanda kapasitas powernya. Sementara kalau kita pindah ke samping-sampingnya, ini cuma polosan aja. Terdapat lanjutan area abu-abu dari bagian atas tadi dan dikombinasikan dengan warna dasar charger, yaitu warna putih. Nggak ketinggalan juga ciri khas dari Cuktech, yaitu terdapat list tipis berwarna biru cyan sebagai pemisah kedua warna utama tadi. Untuk detail desainnya, paling nanti sisanya cuma terdapat tulisan Cuktech dan juga gun 100 watt power adaptor pada salah satu sisinya. Sementara untuk bagian depan dan belakang ini sih cuma polosan aja, palingan dengan tekstur garis vertikal aja. Sementara kalau kita pindah ke bagian bawah, terdapat deretan informasi output tiap port yang nanti akan Pichel bahas satu persatu. Yang ketinggalan palingan cuma ada deretan icon sertifikasi.
Dan terakhir, seperti yang sudah teman-teman lihat tadi, charger ini sebenarnya menggunakan colokan tipe C atau yang bisa dikenal dengan nama Europlug. Colokan ini juga masih kompatibel pada soket tipe E, tipe F, tipe J, K, L, dan juga tipe N. Jadi ini bisa digunakan di hampir semua negara Eropa, beberapa area di Asia Tenggara, dan juga di area Korea Selatan dan Amerika Latin, dan banyak deh. Ya, teman-teman langsung lihat aja di layar biar lebih jelas. Nah, sama seperti produk Cuktek yang pernah Pichel bahas, maka charger ini juga masih menggunakan teknologi GaN atau gallium nitride. Yang dimana teknologi ini fokus kepada 3 hal. Yaitu pertama, pengisian cepat, kedua, desain yang compact, dan yang terakhir itu tidak mudah panas. Sebenarnya selain 3 hal yang tadi, waktu Pichel coba kulik lebih dalam, maka teknologi ini juga memiliki keunggulan lain, yaitu sudah kompatibel banget dengan skema multiport alias banyak port. Makanya dari semua produk Cuktek yang Pichel bahas, itu selalu hadir dengan multiport. Salah satunya adalah Cuktek 10 ini, yang dimana dia terdapat 3 port pada bagian atas yang sudah Pichel sampaikan tadi di bagian desain. Masing-masing port ini memiliki kemampuan yang dimana C1 dan C2 mampu menghantarkan daya maksimum di 100 watt. Sedangkan untuk yang USB Type A, dia maksimum hanya di 18 watt aja. Dan tentu saja, masing-masing port ini akan menyesuaikan output daya yang dikeluarkan jika portnya terpakai lebih dari satu. Misalnya nih, jika port C1 dan C2 dipakai berbarengan, maka di C1 tuh akan turun ke 65 watt. Dan sementara untuk C2, dia akan turun ke 33 watt. Nah, kalau ketiga portnya dipakai berbarengan, maka yang dihantarkan skemanya beda lagi. Bisa lengkapnya, bisa langsung teman-teman lihat aja langsung di layar, karena Pichel akan cantumin gitu. Nah, terus kemudian kalau teman-teman ada yang nanya, Bang, yang 120 watt port yang mana, Bang? nah, berhubung di studio Pichel tuh belum ada HP Xiaomi yang support fast charger sampai 120 watt, sayangnya Pichel belum bisa nyoba ini. Cuma menurut informasi yang Pichel cari, port C1 dan C2-nya tuh udah kompatibel untuk hal tersebut. Cuma ya balik lagi, kalau salah satu yang lain dipakai lagi, maka nggak akan bisa nyentuh 120 watt ya. Dan seperti biasa, Pichel juga cobain langsung untuk tes charging dengan charger ini. Skenario yang Pichel lakukan adalah kita pakai untuk yang port C1 dipakai untuk laptop Asus VivoBook. Sementara untuk C2 kita pakai untuk MacBook Pro. Dan untuk USB Type A kita pakai smartphone Infinix. Ya, sebenarnya C2 itu nggak direkomendasiin untuk laptop sih, kalau merujuk pada petunjuk di portnya ini. Cuma ya kita coba aja gitu kan, nggak ada salahnya. Dan sebagai catatan aja, charger bawaan dari laptop Asus ini berkapasitas 65 watt. Dan charger MacBook itu berada di 61 watt. Dan smartphone Infinix itu ada di 45 watt. Jadi mengingat USB-A-nya cuma mentok di 18 watt, terus kita colok smartphone Infinix dengan charger bawaan 45 watt, ya kita akan coba lihat aja sama-sama gimana sih sebenarnya jadinya. Dan ketika tes kita mulai, maka hasil percobaan pada single charger di laptop itu membutuhkan daya di 68 watt. Lanjut lagi pada single charger di MacBook, maka produk ini mampu menghantarkan daya di kisaran 63 watt. Kemudian kalau kita pakai single charger pada smartphone Infinix, hasil daya yang dibutuhkan ada di rentang yang sama, yaitu 18 sampai 19 watt. Nah, sampai sini Pichel sebenarnya bingung, kok charger Asus bawaannya cuma 65 watt, tapi ini malah nariknya sekitar 68 watt. Nah, setelah Pichel cari tahu, Pichel nemu jawabannya kalau daya yang ditarik charger itu nggak 100% masuk kepada baterai. Dan dari daya watt yang ditarik, palingan hanya di rentangan 50-90%an yang efektif jadi charging rate. Hal ini dipengaruhi dengan teknologi yang ada di tiap device, yang dimana tujuannya memang menahan arus supaya usia baterai itu jadi lebih awet. Begitupun juga anomali 19 watt di uji smartphone tadi, padahal kan portnya maksimum di 18 watt kan. Nah, jawabannya persentase yang tadi ya, kira-kira 19 watt daya yang ditarik, ya ujung-ujungnya charging rate yang masuk palingnya cuma di sekitar 14 watt aja gitu. Nah, lebih lanjut lagi kita akan masuk kepada multi-port charger test, di mana tes kita mulai dengan kombinasi yang tadi, yang dimana C1 kita pakai charger laptop Asus, dan C2 kita pakai untuk MacBook, maka total daya yang ditarik itu ada di 98 watt. Keren ya, ini udah sesuai dengan klaimnya tadi, yaitu 65 ditambah 33, jadi 98 watt gitu. Dan nggak sampai di situ aja, Pichel melakukan serangkaian skenario lagi, yaitu kita pakai C1 tambah USB-A, ataupun juga C2 ditambah USB-A. Dan bahkan sampai 3 port langsung, yang dimana memang pada uji coba 3 port sekaligus, maka hasil daya yang ditarik itu adalah 97 watt. Dimana kalau dihitung sesuai klaim, ini tuh menghasilkan konfigurasi sebagai berikut. Dimana 45 watt untuk yang C1, 33 watt untuk C2, dan 18 watt untuk C3. Ya kan, harusnya sekitar 96 watt, tapi ini mungkin kayak kelebihan 1 watt lah ya. Mungkin rounding kali ya, bisa jadi ya, pembulatan gitu. Nah, menurut Pichel satu hal yang memang sangat disayangkan di Cuktek 10 ini adalah beda dengan versi yang 10 Ultra, di mana dia itu udah punya LCD dan juga ada support pada aplikasi. Sementara untuk varian ini belum menyediakan fitur tersebut. Cuma memang Pichel nggak nyerah sampai di situ. Pichel akalin pakai aplikasi pihak ketiga di masing-masing device ya, at least supaya bisa monitoring lah berapa arus daya yang masuk. Maka hasil daya yang dibutuhkan dari skenario 3 port sekaligus ini adalah di laptop tuh di 32 watt, MacBook di 13 watt, dan di smartphone di 12 watt. Nah, di sini perlu diluruskan teman-teman, karena secara matematika angka 32, 13, dan 12 watt ini kalau dijumlahin emang nggak sampai 97. Hal ini karena 97 watt tadi adalah angka listrik yang disedot dari sumber listrik.
Sedangkan 32, 13, dan 12 adalah angka charging rate yang didapat oleh masing-masing device. Dan kalau ditanya kenapa MacBook potongannya gede banget dari 33 ke 13, ya seperti yang Pichel bilang tadi, sistemnya tuh nahan arus demi jaga usia baterai di MacBook, yang memang dikenal lebih ketat lah. Dan lanjut lagi, nggak lupa Pichel juga cek suhu chargernya selama uji coba. Terutama pada saat digempur skenario all port alias 3 port tercolok semua. Dan dalam kondisi tersebut, setelah 15 menit berjalan, maka titik panasnya merata hampir di seluruh bodinya, di mana titik paling panasnya terdapat di area belakang dengan suhu rata-rata mencapai 63 derajat Celcius dan maksimum mencapai 64 derajat Celcius. Bisa kita lihat nih bahwa chargernya berhasil menjaga suhunya tetap di batas aman. Kenapa Pichel bilang di batas aman? Ya karena memang skenario ini kayaknya jarang kejadian di situasi nyata. Pichel pakai skenario charging 2 laptop sekaligus emang sengaja buat ngetes sebenarnya. Sejauh apa sih performanya gitu. Dan memang hasilnya to be honest nggak mengecewakan sih. Jadi kalau buat teman-teman mungkin kalau digeber rutin juga to be honest kalau teman-teman tanya sama Pichel harusnya sih nggak usah khawatir sih. Overall, menurut pribadi Pichel, charger Cuktek 10 ini adalah sebuah charger yang masuk banget kepada kategori yang sangat-sangat layak check out. Kenapa gitu? Karena produk ini termasuk investasi yang valuable, apalagi di zaman sekarang di mana semua device tuh terutama smartphone berlomba-lomba di urusan fast charging. Kalau teknologi smartphone-nya udah mumpuni, agak sayang gitu rasanya kalau nggak ditandemin dengan teknologi charger yang seimbang. Apalagi HP-HP mahal, rata-rata kan nggak dikasih charger gitu kan. Nilai plusnya udah jelas di urusan multiport dan juga urusan daya yang powerful, yang dimana udah sesuai banget sama klaimnya. Sedangkan catatan yang ada palingan cuma belum adanya support kepada aplikasi tambahan dan juga belum ada hadirnya layar. Cuma kan ya memang itu jadi pembeda ya Cuktek 10 sama 10 Ultra gitu ya kan. Kalau nggak mereka nggak akan jualan 10 Ultra gitu. Ya akan menarik sih sebenarnya kalau at least dia minimal support kepada aplikasi lah kalau memang nggak ada LCD. Seandainya lagi kalau misalnya ditambah dengan remote control, set timer, aduh ini bener idaman banget sih. Yang jelas memang charger ini cocok banget buat yang butuh charger multiport di setup meja rumah ataupun kantor, tapi nggak mau teknologi yang terlalu aneh-aneh lah gitu. Pokoknya bener-bener basic, saya cuma mau ngecas gitu. Cuktek 10 ini memang cocok banget terutama buat kita pakai di working station, ataupun kita bawa charger di mana-mana, pergi-pergi gitu ya. Cocok banget sih harusnya. Dan buat teman-teman yang udah nonton sampai di sini dan penasaran sama harganya, maka waktu video ini dibuat, charger itu dibanderol di harga 600 ribuan rupiah. Sudah Pichel sematkan juga tautan di toko ijo ataupun toko orange serta situs resminya di kolom deskripsi biar teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman juga sekaligus juga bisa kunjungi sosial media serta website Pichel Media Group melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini dan juga bisa bantu untuk like dan juga share plus di subscribe biar tahu barang-barang apa lagi sih yang akan kita review berikutnya. Jangan lupa juga mampir ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, dimana kita baru bahas tuh ya kan Easy SMX X20 controller mantap gitu ya. Ataupun juga PMG Fams yang bahas soal aktivitas channel serta keluarga dan juga Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu bisa kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Mantap sih ya kan. Cuma itu aja sih. Kalau misalnya dia bisa support ke aplikasi kan bakal oke gak sih? Bener gak? Iya kan, aduh, agak sayangkan cuma ya udahlah ya. Kita kan selalu berkomentar terus.